Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa yang komprehensif dari sisi fundamental maupun teknikal untuk sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham LPPF atau yang lebih dikenal dengan Matahari Department Store Tbk. Jadi ini kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham LPPF, apalagi sebuah pom-pom. Kami hanya ingin melihat saham LPPF baik dari segi teknikal maupun dari segi fundamentalnya. Oke, hari ini LPPF ditutup di harga 1965 dengan mengalami penguatan 40 poin atau 2,08%. Total transaksi yang terjadi di LPPF juga cukup jumbo, yakni 281,1 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari LPPF adalah 5,16 triliun rupiah. Kalau kita lihat dalam satu bulan terakhir, harga terendah LPPF adalah 1.300, dengan harga tertingginya adalah 2.320, yang juga merupakan harga tertinggi dalam satu tahun terakhir. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun atau year to date, harga terendah LPPF adalah 1.030, dengan harga tertingginya tetap 2.320, dan harga terendah LPPF selama fase COVID-19 adalah 785. Dan harga terendah 785 ini juga merupakan harga terendah LPPF selama 5 tahun terakhir. Sedangkan harga tertinggi LPPF selama 5 tahun terakhir adalah 22.575. Jadi sangat jauh sekali gapnya antara harga terendahnya yang hanya berharga 785 dengan harga tertingginya yang 22 ribuan. Investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 12,69 miliar di saham LPPF. Sebenarnya selama satu minggu terakhir, investor asing justru melakukan net foreign buy sebesar 18,51 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat selama satu bulan terakhir, investor asing melakukan juga net foreign buy sebesar 24,84 miliar rupiah. Bahkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, investor asing malah sudah melakukan net foreign buy sebesar 95,27 miliar rupiah. Dan salah satu alasan kami memilih saham LPPF untuk dianalisa memang karena adanya rumor bahwa grup Gojek akan segera melakukan pembelian sebagian saham dari grup Lipo. Dalam hal ini yang diberitakan adalah Hypermart atau MPPA, dan kami coba untuk memberikan gambaran mengenai beberapa saham grup Lipo. Dan kalau kita lihat, LPPF sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang consumer cyclical dengan subsektor retailing yang sudah listing di pasar modal Indonesia sangat lama, sejak 9 Oktober 1989. Dengan pemegang saham utamanya adalah Multipolar Tbk atau MLPL 19,42%. Kemudian Philips Securities memiliki 6,19%. Kemudian Yobi Kaihan sebesar 6,17%. Kemudian SSB College Retirement Equity Fund 5,42%. UBS AG Singapore 5,32%. UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus sebesar 5,07% dan masyarakat sebesar 52,41%. Dari kepemilikan saham atau shareholder composition-nya, nampak masyarakat menjadi yang dominan dalam saham LPPF ini. Dan itu yang membuat sebenarnya penilaiannya menjadi kurang baik untuk saham LPPF. Kemudian kalau kita lihat dari presiden komisarisnya adalah John Bellis, dengan presiden direkturnya adalah Benjamin Jonathan Maylol. Dan kalau kita lihat dari performan EPS LPPF
Ya kita ketahui matahari memang sangat terpukul dengan adanya COVID-19. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari 2018 ke 2019 EPS LPPF tampak terjadi sedikit kenaikan dari EPS-nya, tapi di tahun 2020 terjun bebas ke dalam zona merah dan zona merahnya juga sangat dalam. EPS-nya adalah minus 332 untuk tahun 2020. Jadi kalau kita lihat sales dari LPPF sendiri adalah 4,84 triliun rupiah, asetnya 6,32 triliun rupiah, liability 5,74 triliun rupiah dengan equity sebesar 581,12 miliar rupiah. Sehingga net profitnya mengalami minus 873,18 miliar rupiah. Book value per share dari LPPF sendiri adalah 221. Ini membuat LPPF menjadi sebuah perusahaan yang secara valuasi sangat tidak baik. Karena secara price earning ratio-nya LPPF berada di dalam zona merah minus 5,91 kali. Sedangkan price to book value ratio-nya adalah 8,88 kali. Jadi LPPF adalah sebuah perusahaan yang tidak menarik secara valuasi. Kemudian secara profitability-nya karena perusahaan ini berada dalam zona kerugian, maka net profit margin-nya pun menjadi minus 18,04%. ROE-nya menjadi minus 150,26%. Dan return on asset-nya adalah minus 13,82%. Jadi kalau kita lihat secara profitability maupun secara valuasi, LPPF sudah bukanlah merupakan perusahaan yang baik. Dan kalau kita lihat dari neraca utangnya atau liquidity-nya atau debt equity ratio-nya atau rasio utangnya, rasio utang dari LPPF adalah 987,4%. Ini membuat LPPF kembali lagi baik secara valuasi, profitability maupun secara liquidity juga bukanlah perusahaan yang baik. Dan kalau kita lihat LPPF sebenarnya rutin membagikan dividen sampai dengan tahun 2019, tapi di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dari fundamentalnya memang tidak ada sesuatu apapun yang menarik dari saham LPPF ini. Lalu bagaimana dengan teknikalnya? Mari kita lihat. Secara teknikal saham LPPF baik secara primary trend maupun secondary trendnya terlihat bergerak uptrend karena candlenya bergerak di area atas dari garis moving average 200 dan moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD tampak garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, sehingga ini belum menunjukkan adanya sinyal bagi kita untuk membeli maupun menjual dan tren juga masih berlanjut. Kalau kita melihat dari indikator lainnya yaitu stokastik, tampak bahwa harga sedang berada di fase overbought yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan beli dan harga saat ini sudah cukup mahal. Garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan ke arah bawah membentuk pola dead cross sehingga mengindikasikan sinyal jual. Bagi kami saham LPPF memiliki support pertama di harga 1640, sedangkan support keduanya ada di harga 1400. Resisten pertama di harga 2630 dan resisten kedua di harga 2985. Risk ratio reward bagi LPPF saat ini adalah risknya 28,09% dengan rewardnya 53,31%. Jadi rewardnya jauh lebih besar daripada risknya. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan baik dari fundamental maupun teknikal untuk LPPF. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini bukanlah sebuah pom-pom. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.